bayar ya, yang paling banyak bayar pajak misalnya, atau tarifnya siapa sih yang paling tinggi, maka kita bisa mengambil ke arah tarif, kemudian kalian sort largest to smallest. Nah, itu akan kelihatan yang paling besar itu ada di kamar tipe tulip dengan lama menginapnya 9 hari. Namanya itu adalah Tia. Jadi dia VIP West. Kita bisa lihat di sini langsung. Nah, itu berarti pada saat ini kita sedang memfilter data kita untuk yang spesifik dari sisi kelas. Ini kelihatan ada lambangnya. Lambangnya itu akan jadi seperti cangkir. Waktu itu akan kelihatan. Jadi ada kelas, posisi, kemudian tarif. Ya, pada tarif lambangnya itu adalah lambang sort. Nah, kalau mau yang lain, kalau misalnya nggak jadi gimana Bu atau Mem? Nah, itu bisa kalian hilangkan saja. Ya, jadi balikin lagi aja dari sisi posisi itu bisa select all lagi, kemudian oke, dia akan balik lagi. Dari sisi kelas juga select all lagi, kemudian dia akan balik lagi. Tanda filternya hilang di sini. Ya, tanda filternya hilang di sini. Sementara kalau untuk sort itu biasanya bisa dipindah-pindah ya. Tapi kalau sort sejauh yang saya tahu itu kalau udah di sort kalau ada beda warnanya dari tulisannya ini juga bisa di sort by color. Tapi karena kita nggak ngasih warna yang berbeda di setiap apa namanya di setiap tulisannya atau angkanya, maka kita nggak bisa sort by color. Jadi ini bisa balikin lagi. Ini kalau untuk yang apa namanya? Kalau untuk mensort ya. Kalau misalnya kita nggak mau lama menginap, oke ini karena muncul dia nggak bisa. Nah, jadi kalau misalnya mau sepotong-sepotong datanya ditampilkan itu sebenarnya nggak pakai pivot table pun kita bisa pakai filter. Sekarang kita mau coba yang analisa pivot. Kita balik lagi ke jawaban yang asli ya. Kemudian untuk bikin pivot table analysis itu kita blok semua data yang ada di sini. Blok sampai data bawah, tapi hanya data tabel utama saja yang kita blok. Ya. Nah, setelah kita blok, maka kita klik menu insert. Nah, di dalam menu insert, ujung kiri paling atas, itu akan ada yang namanya pivot table. Nah, pada pivot table, kalian nggak usah ambil recommended pivot table, karena kita mau coba dari awal. Ya, kalian klik saja tombol pivot table itu yang ada panah kiri dan kanannya. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, range tabel yang akan kita jadikan atau kita analisa secara pivot itu akan muncul di dalam table range, table or range. Untuk membuat data analisis dari tabel ini supaya bisa lebih clear, ya tidak terganggu-ganggu dengan tabel utama, maka pilihannya nggak apa-apa di new worksheet aja. Jadi nanti di kertas kerja baru ditampilkan atau dimunculkan. Oke, kalau sudah kemudian kita oke kan. Nah, ini dia. Ini bentuk dari pivot table analysis. Oke. Kalau di dalam worksheet ini kita mengklik di sel lain yang kosong, maka pivot table analysis nggak bisa dilakukan. Jadi kalian harus ada di sini, di dalam range yang ada tulisan pivot table-nya. Ya. Nah, kemudian kalian bisa lihat di sebelah kanan itu ada yang namanya pivot table fields. Ketika pivot table-nya muncul, pivot table field berarti kita lagi aktif. Dan di menu paling atas itu kelihatan ada yang namanya pivot table analyze and design ya. Design juga ada di sebelah. Di sini ada analyze, di sini ada ini table design. Ini
pivot table analyze ya. Nah, kalau kita mau memunculkan data yang ada di pivot table kita, itu ada di field yang di sini. Jadi kita bisa bilang, kita mau memunculkan data apa aja nih di field ini. Pilihannya ada 4. Kalau kalian mau memunculkan, let's say kita ambil kelas ya, saya taruh kelas di rows. Nah, maka kelas akan muncul dalam bentuk baris. Jadi dia vertikal. Per barisnya dia muncul. Kalau kelas ini kita mau pindahkan ke dalam kolom, itu tinggal kita klik terus kita seret aja. Nah, dia akan membentuk kolom seperti ini. Oke? Nah, sekarang kita coba taruh di rows. Kemudian dari kelas itu nanti ada tipenya. Ada tipenya. Kita tarik lagi ke rows. Nah, dia akan keluar seperti ini datanya untuk analyze-nya. Nah, kalau kalian mau lihat data dari tabel ini, misalnya kita mau lihat tarif ya. Nah, kalau mau ngeluarin angka dari setiap kelas dan tipe ini, maka kalian bisa cari salah satu kolom angka yang ingin ditampilkan, kemudian masukkan ke values. Maka dia akan muncul. Sampai di sini paham nggak? Atau terlalu cepat? Paham ya? Nah, oke. Kemudian kalian mau juga ditampilkan pajak misalnya di sampingnya. Maka kalian bisa klik pajak, terus taruh juga di sum di bawahnya. Maka dia akan taruh di sampingnya. Jadi, kalau kalian nggak jadi mau, kalau nggak jadi mau gimana, Mem? Berarti sekarang di bagian kolomnya, ini dia, itu akan muncul values. Jadi, apa angka yang kalian masukin di values, dia akan keluar di kolom. Nah, misalnya, saya nggak jadi, nggak mau ya. Nggak mau jadi masukin kelas misalnya. Atau tipe-tipe nggak jadi. Kalau nggak jadi, klik aja ini, kemudian seret lagi ke atas, ke field. Dia akan hilang. Kalau misalnya mau nampilin lagi, tinggal ambil terus taruh di sini. Nah, oke? So far, so good ya? Oke, Ma'am. Ya, kita lanjutkan. Lalu di values itu sebenarnya kalian nggak cuma bisa menampilkan sum atau jumlah totalnya aja. Apa yang bisa ditampilkan itu tinggal diklik di bagian sum of tarif. Kalian mau ngerubahnya itu yang tarif apa pajak? Kalau misalnya mau ngerubahnya yang bagian pajak, maka turunkan panah ke samping nih di sum of pajaknya diklik. Jadi yang mana yang mau diganti itu yang diklik ya. Let's say we want to change the valuation atau the measurement ya of pajaknya misalnya. Maka kalian bisa untuk mengklik value field setting yang ada di bagian paling bawah. Nah, di value field setting ini itu nggak cuma sum yang ada pilihannya, tapi bisa count atau jumlah datanya saja, average atau rata-rata pajak yang harus dibayar, atau jumlah maksimum aja di setiap kelas itu berapa sih yang maksimum bayar pajaknya, atau berapa yang minimum ya. Nah, ini bisa mencari standar deviasi juga bisa, cari varian juga bisa. Ini yang ditampilkan ya. Kalau misalnya di sini terlalu sedikit, kalian mau cari kalkulasi-kalkulasi yang lain, maka you can try to choose show values as. Bisa pakai percentage of grand total, bisa pakai percentage of column total. Banyak di sini yang bisa kalian coba. Ini nanti silakan dicoba-coba aja. Sekarang kita coba yang gampang-gampang aja ya. Misalnya kita pilih average. Kemudian press OK button. And then the number change from sum into average. Oke, jadi untuk 3 kolom ini harusnya sudah paham ya. Yang pertama, field ini mau dimunculkan dalam bentuk rows atau baris atau kolom. Kemudian kalau ada angka yang ingin dimunculkan itu bisa dimasukkan ke values. Nah, kemudian ada satu yang belum kita coba ya, yaitu filter. Sekarang kelas dan tipe di hotel ini itu kan juga ada yang lain ya. Ini siapa nih lagi nyoret-nyoret nih? Oke. Kelas dan tipe ini kan ada yang lain ya.
yang juga misalnya posisi nih. Nah, kalau kita klik posisi, maka di setiap tipe kamar itu dia ada di wing atau di sayap kiri atau di sayap kanan. Nah, sekarang kita posisi ini kita ilangin dulu. Sekarang kita mau posisi itu misalnya kita filter nih. Kita filter yang ada di posisi sayap kanan dan sayap kiri itu nanti muncul angkanya berapa. Sehingga posisinya bisa kita klik terus pindahin ke filter. Tarik ke filter. Nah, dia akan ada di atas sini nih. Kalian lihat nggak di paling atas dari tabel? Nah, kalau kalian mau lihat jumlah tarif pada anggrek pada kelas 1 dengan tipe anggrek yang berada di sebelah kiri saja, maka kalian bisa pilih is and then press OK. Ini jumlahnya yang ada di is, tapi kelasnya tipenya anggrek dan kelasnya kelas 1. Sampai di sini paham nggak? Atau kita mau coba ganti, coba ya. Kita mau filternya jangan posisi deh. Misalnya kita punya tipe kelas 1 atau misalnya kelasnya yang kita ganti deh. Posisi kita pindahin ke bawah ya. Kemudian kelasnya yang kita pindah ke filter. Itu juga bisa. Jadi di sisi kiri dan kanan itu sama-sama ada anggrek, lili, melati, tulip, ya. Kalau kita mau lihat berapa sih jumlah tarif pada kamar-kamar di sisi kiri dan kanan untuk yang kelas 1 aja, maka pilihlah kelas 1. Maka kita tekan OK. Ini jumlahnya untuk yang kelas 1 aja. Nah, kalau misalnya kita mau pilih, bisa nggak, Mem? Kalau kita pilihnya lebih dari satu kelasnya untuk filter, bisa. Kalian tinggal pilih select multiple item, and then you can choose which one. Ya, misalnya kita mau lihat yang paling bawah deh, kelas 3 dan kelas 2, kami maunya cuma 2 ini aja. Maka setelah kalian select multiple items, dia tersedia posisi kotak untuk ditik. Kemudian kalian bisa pilih OK, nah ini jumlahnya. Jadi bisa dilihat di atas jumlahnya. Tarif untuk sayap kiri, untuk anggrek, lili, melati, tulip, itu pada kelas 2 dan kelas 3 sebesar 7.750.000. Nah, ini semuanya bisa ditarik-tarik. Jadi ntar kalau kalian lagi latihan, dicoba-coba aja. Nanti kalian akan ngerti kombinasinya. Ma'am, Yap. I'm sorry, ma'am. I want to ask. Tadi kan ada yang pas posisinya dimasukin ke filter, ma'am. Tapi kok pas di tabelnya yang di bawah itu kayak nggak ada yang berubah. Berubahnya di mana ya, ma'am? Soalnya tadi ngeliatnya tuh kayak nggak berubah gitu, ma'am. Boleh Oke. diulang nggak, ma'am? Oke, we put it back ya. Posisi yang difilter ya. Nah, sekarang kita punya kelas. Bentar. Oh, karena kita tadi cuman 2 kelas ya. Ini dia. Nih, kita hilangin nih. Ini kan cuma 2 kelas nih, kelas 1, kelas 2 ya. Saya pilih semuanya lagi, kita okekan. Oke, sekarang kita punya kelas 1, kelas 2. Posisinya tuh is sama wing west ya, Rizka. Nah, Iya, ma'am. kan misalnya Rizka perhatikan baik-baik angka di sini ya. Kalau totalnya, karena total all-nya 20, 5, 50, lihat totalnya itu akan berubah. Anggrek, perhatikan aja angka di yang paling atas dulu aja. Kalau kita mau ngambil yang west misalnya, maka kita okekan. Itu angkanya berubah, nah. Jadi ini Oke, karena ma'am. jumlah tarif ya, makanya ya memang angkanya saja yang berubah gitu. Nih, kalau mau di is misalnya, ya ganti lagi, berubah lagi angkanya tuh. Kalau tadi 9070, kalau sekarang 11480. Ada ya? Oke, ma'am. Thank you, Oke. ma'am. Ya. Jadi ini dia pivot table fields ya. Nah, kadang-kadang ini saya nggak bisa karena zoomnya saya nggak lihat semua menu. Coba ya. Kalau kadang-kadang
Kan kita misalnya, oh ini table untuk satu, saya udah selesai nih untuk yang ini. Ini mau saya ambil tabelnya, terus saya mau bikin tabel baru yang ngebandinginnya itu bukan kelas lagi, tapi posisi misalnya. Tapi ketika saya klik ini yang lain, maka pivot table saya hilang. Nah, kalau kalian mau yang gampang, kalian bisa copy yang ini, ya, yang ini. Lalu Ctrl C untuk mengcopy, lalu di-copy ke sampingnya. Itu juga bisa. Sorry. Ini dia. Jadi ketika kalian klik ini, maka pivot table-nya harusnya muncul, ya. Ntar, saya juga mau liatin pivot table, nggak kelihatan ya. Ini karena ini jadinya nggak kelihatan. Oke. Jadi kalau misalnya mau ngopi pivot table karena dia ada filter, kita ngopinya dari yang paling atas ini. Nah, jadi dia keluar lagi nih. Ini dia. Ya, ini pivot table analysis-nya. Oke. Ini semua yang ada di pivot table field. Jadi kalau di sini misalnya mau yang lain yang mau diliatin, nggak mau pakai kelas, ya kelasnya dibalikin lagi aja ke atas. Tipe misalnya sama apa lagi ya? Sama, let's say mau lihat fasilitas. Maka kita liatin aja di sini fasilitas. Nah, swimming pool di Anggrek ya. Di Anggrek ada free swimming pool, ada free berarti di Anggrek nggak ada nih yang dapat free candlelight dinner. Di Melati adanya free sauna, di Tulip adanya free fitness. Ini yang is saja, karena di sini masih is. Coba kalau kita liatin di all. Oke, nah ini beda lagi angkanya. Oke. Jadi kalau misalnya mau bikin ininya, mau bikin tabel lain untuk analisa data yang yang lain lagi mau difilter atau dianalisa, maka kalian bisa copy saja ya, tapi di copy semuanya. Oke, sekarang kita hilangin dulu deh filternya. Ini yang di atas tulisan select ini apa? Saya nggak bisa lihat di sini. Yang di atas tulisan select ini apa? Clear, ma'am. Apa? Clear. Clear ya? Ya, ma'am. Oke. Ini clear untuk ngapus semua data yang muncul di pivot table kita. Sekarang filter kita hilangin deh, kita balikin ya. Saya mau ngeliatin ke kalian ada yang namanya slicer. Oke, slicer. Nah, gimana caranya? Kita ambil di tabel pertama ini aja deh. Ya, kita ambil sedang berada di pivot table yang pertama. Posisi kita balikin ya. Sekarang kita mau men-slice atau memotong data. Nah, caranya dengan menggunakan slicer. Kita klik insert slicer di sini. Lalu slicer itu tinggal pilih mau yang mana. Let's say tadi kita mau ambil posisi ya untuk memfilter atau memotong datanya. Kita oke kan? Maka muncul kayak gini. Apa sih keistimewaan dari slicer, Mem? Nah, tanpa kita tadi, kalau kita ngeklik di filter yang ada di dalam apa namanya pivot table yang tadi, maka ya, maka kalian kan kalau dipilih is, yang westnya nggak kelihatan kan? Tulisan westnya kan nggak kelihatan. Kalau pakai slicer ini lebih enak. Kalau kita klik west, maka dia muncul yang west aja. Dia akan kelihatan kayak gini. Jadi kalau misalnya mau nampilin dalam bentuk grafis atau graphical data analysis, pakai slicer ini lebih enak, lebih apa namanya ya? Lebih kayak lebih keren lah istilahnya kalau misalnya mau nampilin. Kemudian kenapa? Can you repeat again, ma'am? Oke. Yang insert slicer, ma'am. Oke. Jadi kalian klik pivot table-nya harus aktif. Di atasnya ada pivot table analysis. Ini saya kok kaganggu banget sama ininya Zoom ya. Menutupin menu-menu saya. Oke. Pivot table analysis kalian klik, kemudian pilih insert slicer ya. Nah, kalian mau
menginsert dengan mana aja, mau pakai nomor kah, mau pakai apa lagi ya, fasilitas misalnya ya, misalnya posisi tadi kita ambil. Kemudian kita mau lihat fasilitas. Kita bisa milih lebih dari satu loh slicernya. Terus kita pilih oke. Nah, nanti kalian bisa susun kayak dashboard. Kalau kalian mau nampilin data ke bos misalnya. Nanti kalau lagi kerja, ini bisa dikecilin nih. Ini bisa dikecilin, bisa ditaruh di samping ya. Ini juga bisa dikecilin. Jadi kelihatan kayak dashboard. Ini mungkin dihapus dulu kali ya yang ini ya. Supaya nggak terlalu berasa mengganggu. Oke. Nah, jadi ini kalian bisa taruh di sini, terus taruh di sini misalnya. Nah, untuk mendampingi tabelnya. Jadi di tabel ini kalau misalnya mau lihat yang free candlelight dinner itu di anggrek ada berapa? Nah, ternyata free candlelight dinner itu adanya cuma di VIP Lily. Gitu. Tapi itu dalam sayap kanan. Kalian lihat di sini, yang lagi biru itu west. Kalau kalian pindah ke east, ya, kalau kalian pindah ke east dia beda lagi tuh. Tuh. Angkanya tadinya 3.900 ya kalau di west ya. Kalau kita klik di east dia jadi 1.200.000. Itu beda. Kalau misalnya mau free fitness, nah ternyata tulip yang muncul. Kalau mau free sauna, ternyata melati yang muncul. Nah, sekarang kan yang dipilih itu satu nih. Kalau yang di posisi kan kita nggak bisa. Kalau dua-duanya ya berarti dua-duanya ya. Nah, kalau kalian mau pilih dua misalnya, itu bisa aja sebenarnya multiple choice. Multiple ya, choice-nya itu multiple. Yang pertama misalnya free fitness sama, di sini kalau nggak salah. Free fitness sama free swimming pool. Itu di sini, nih di gambar ini. Kalau yang ini clear filter, berarti filternya nggak ada. Kalau ini multiple choice of filter, ya, multi select namanya di sini. Jadi misalnya mau yang free sauna satu, kita clearkan dulu ya, terus free sauna satu, sorry, hilangin free sauna satu sama free candlelight dinner. Sorry. Ini kenapa nggak bisa? Oke. No, free candlelight dinner sama free swimming pool misalnya. Jadi anggrek sama lili itu di area west. Area east. Kalau mau di area west, ya berarti kayak gini. Itu pakai slicer. Nah, sayangnya data kita ini nggak ada pakai rentang waktu. Kenapa? Karena sebenarnya kalau kalian punya rentang waktu, kita juga bisa pakai model dashboard gini dengan yang namanya insert timeline. Nah, tapi karena data kita tidak ada rentang waktunya, maka we cannot create a timeline for this report because it doesn't have a field formatted as date. Jadi nggak bisa di sini. Nah, sampai di sini udah cukup ya. Nanti kalian bisa explore sendiri. Kemudian udah cukup? Udah cukup belum? Ini di-clearkan aja. Ada yang mau ditanyain nggak? So far so good ya. Sekarang kita masuk kita ambil pivot table ini, lalu kita mau munculin, klik di bagian pivot table analysis, lalu kita ingin memunculkan grafik. Nah, kita blok tabelnya, lalu kita pilih pivot chart-nya, ya. Kalian mau pakai yang mana misalnya? Ini pilihannya banyak banget, ada line, ada pie, ada bar, ya. Kita coba pie deh. Kita coba pie dengan model kayak gini ya. Terus kita press OK. Nah, bedanya grafik pakai pivot table, itu kalian bisa filtering di sini loh. Jadi filter yang lagi kita set tadi, pakai slicer ini nih ya. Oh, sorry, bukan pakai slicer. Ini dia di sini ya, pakai kelas. Nah, itu kalian bisa ganti-ganti di sini. Jadi kalian mau lihat misalnya yang VVIP aja, dia akan muncul datanya yang VVIP aja. Gerak sendiri dia. Nah,
Kalau dia berubah di sini, dia juga akan berubah di tabel. Jadi dia sama, data yang sama dipakai untuk bikin satu bar atau chart. Tipe juga bisa. Misalnya kita mau lihat yang hilangin ini, kita mau lihat lili sama tulip aja. Maka kita press OK, maka datanya hanya akan lili dan tulip. Yang biru itu VIP lili, yang orange itu VIP tulip. Nah, kemudian bentar. Kalau nggak salah chart ini, ini dia ya. Kalau model bentukan chartnya kalian mau, ini saya hilangin dulu deh filternya ya. Select all, oke. Ini juga select all. Ini sih sebenarnya kreativitas nih. Kalau saya kurang kreatif orangnya, jadi ngajarinnya fungsi-fungsi basic, nanti kalian yang ini. Kalau kalian mau tampilan chartnya ini lebih wow lagi, atau lebih ada lagi ininya, nah kalian bisa pilih nih di sini nih, di gambar lukisan nih. Misalnya muncul angka-angkanya, kalau satu lili ya, atau misalnya muncul kayak gini. Itu bisa kalian pilih di sini. Nih misalnya ya, jadi dia kelihatan, oh ini bisa digedein nih. Ini kelihatan nih kelas 3 lili ya, kelas 3, terus yang paling besar itu pecahannya tuh kayaknya di kelas 2 anggrek deh. Ini sum of tarif, dan di sininya di tabelnya juga kelihatan sama. Nah, kalau misalnya ini kelas kan ya, terus kita di tabel ini masih bisa nggak Bu tabelnya kita kasih macam-macam? Masih bisa. Itu keluar nggak di chartnya? Akan keluar. Misalnya ya, sini kita cari posisi yang tadi nih. Posisi kita balikin ke filter. Tuh kan. Nah, kita mau sum of tarifnya itu bagian is-nya aja. Kalian perhatiin nanti ya grafiknya ya. Saya press OK, nah dia ganti. Ini khusus yang is saja. Jadi apapun data yang berubah di tabel, dia akan juga berubah di grafik atau chart. Gitu. Jadi ini adalah pivot table analysis. Kalian udah tahu fungsi-fungsi basicnya, bagaimana pemanfaatan pivot table ini untuk menghasilkan data ya yang banyak, kemudian dianalisis ditampilkan dalam bentuk grafik ataupun tabel-tabel spesifik. Itu kalian sendiri yang nanti bisa melakukan inovasi atau mencoba-coba ya. Kalian lebih kreatif pasti dari saya. Jadi semua fungsinya udah diperlihatkan, tinggal kalian aja yang berkreasi dan mencoba-coba bagaimana menggunakannya. Oke, pivot table data analysis ini baru pertama kali saya kenalkan di kelas ITDD. Sebelumnya kita cuma sampai ke lookup and logical function aja terakhirnya. Mulai minggu depan, hari Rabu ya kalian ya. Hari Rabu kita sudah akan masuk ke Microsoft Access belajarnya. Jadi ini hari terakhir kita membahas tentang Microsoft Excel. If you have any questions regarding atau related into the pivot data analysis, you could ask me. Sebenarnya pivot table ya itu aja. Ininya, menunya. Tinggal gimana makainya, gimana menampilkannya, gimana berkreasi dengan warna dan sebagainya, model grafik, dan yang lainnya, data-data yang mau dikumpulkan. Yaitu kalian tinggal mengkreasikan. Nanti kalau misalnya lihat YouTube gitu ya tentang pengolahan pivot table data analysis, kalian akan lebih mudah mengikutinya karena udah belajar di Excel sekarang di TDD. Jadi walaupun kita mata kuliahnya cuma 2 SKS, materinya banyak, tapi kalian bisa mendapatkan keterampilan yang nanti bisa jadi bekal buat bikin tugas kuliah atau buat kerja di tempat lain atau buat melakukan data analysis. Ada yang mau nanya? Ada pertanyaan? Cukup? Ya, Rizka, silakan. Kalau pivot table nih kan di sini kan kita ngitungnya sesuai yang jumlah tarif kan, Mem. Kalau misalnya kita ngitung kayak jumlah orang yang ngambil Bisa. ini misalnya gitu bisa, Mem? Bisa, bisa. Kalian mau ngitungnya apa? Orang? Orang atau Iya, apa? misalnya orang yang Misalnya, ngambil kelas ini, tipe ini misalnya, Mem. Kan di tabel sebelum di datanya tuh kan mm-mm, nggak ada nama orangnya gitu, Mem.
Ada. Ada nama orangnya. Tia apa siapa tadi kan ada. Oh, ya, oke teman. Kalau mau lihat jumlah data, satu data itu mewakili satu orang, maka kamu bisa ganti sum itu ke count. Count itu walaupun dia melihat per data ya. Kita di pajak ya. Kita geser. Itu dia. Ini dia. Ada 13 orang di kelas 1 di bagian timur. Ini dia. Ada 17 orang di kelas 2, ada 9 orang di kelas 3. Itu dengan mengganti sum tadi menjadi count. Tapi ingat kalau pakai count itu, kolom yang akan dihitung jumlah berapa banyak datanya. Ini kenapa tahu 13 mem? Kan kita ngelihatnya di pajak. Iya, karena satu data pajak menggambarkan satu orang konsumen atau pengunjung. Makanya kita bisa tahu 13 walaupun kita lihatnya dari daftar pajak. Penggunaan count itu cuma bisa dilakukan terhadap kolom atau sel yang isinya adalah angka. Jadi kalau misalnya kita mau lihat nama pengunjung, dari nama pengunjung aja mem kita bisa kelihatan berapa orang, itu nggak bisa karena itu teks. Oke. Jadi itu gunanya value ini macam-macam, bisa diganti-ganti. Oke. Ada lagi yang mau nanya tentang pivot table data analysis? Cukup? Sudah cukup? Sudah, Mem. Oke, kalau sudah berarti kalian tinggal mencoba-coba ya. Tinggal latihannya lagi. Ini kan udah hampir 1 jam juga. Silakan berlatih di rumah. Saya punya soal latihan sebenarnya yang kalian bisa pakai. Kemudian nanti soal latihan itu kalian isi ya, kalian jawab. Lalu nanti kalian submit di iLearn paling lambat besok jam 6 sore. Oke, Mem. Oke, jadi latihannya kalian coba